Pertanyaannya mungkin tampak sepele, tapi pikirkanlah sejenak. Mengapa Venesia di Italia bisa mengapung? Apa yang mendasarinya? Dan yang paling penting, mengapa tidak tenggelam? Tampaknya mengapung di atas laguna, namun kenyataannya, ia muncul dari air berkat fondasinya. Ya, karena Venesia dibangun di atas tumpukan kayu, itulah sebabnya ia juga dikenal sebagai hutan terbalik. Bagaimana mungkin, meski waktu berlalu, tumpukan pasak yang tertimbun di sedimen laguna ini tidak rusak? Mari kita cari tahu bersama sambil menelusuri kembali sejarah proyek rekayasa yang revolusioner ini. Menurut tradisi, Venesia didirikan pada tanggal 25 Maret 421 Masehi. Sungguh menakjubkan menyadari bahwa selama berabad-abad, fondasinya yaitu ribuan tumpukan kayu yang ditancapkan ke tanah dan direndam dalam air, tidak membusuk. Teknik yang digunakan disebut pile driving, yang menggantikan dasar laut alami dengan dasar laut buatan, yang dibentuk oleh jaringan tiang pancang yang padat, sekitar 9 tiang per meter persegi, dengan diameter berkisar antara 10 hingga 25 cm dan panjang mulai dari 1 meter hingga 3,5 meter. Mereka menandai area yang diperuntukkan bagi fondasi bangunan baru dengan 2 rangkaian pondasi tiang pancang sejajar, berjarak 80 cm. Inilah yang disebut pondasi tidak langsung perimeter. Tergantung pada ketahanan alami terhadap unsur atmosfer dan air, serta ketersediaan bahan baku di area tersebut, berbagai jenis kayu dipilih, mulai dari kayu ek yang padat dan tahan lama, lebih cocok untuk menahan beban berat dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras, hingga kayu cemara, larch, dan pinus. Tiang pancang lalu ditancapkan ke dalam tanah dengan cara perkusi, suatu teknik khas tiang pancang, yang secara harfiah dipalu ke dalam tanah, memastikan ketahanan yang sangat baik melalui gesekan lateral dengan tanah. Untuk menjamin kepadatan yang tepat, lapisan penyangga yang mempunyai ketebalan sekitar 50 cm ditempatkan di atas tiang pancang, terdiri dari lapisan papan atau batu. Salah satu alasan utama tumpukan kayu tidak membusuk adalah lingkungan anoksik, tanpa oksigen, di mana tumpukan tersebut berada. Ketika kayu terendam seluruhnya dalam air dan lumpur, ia kekurangan oksigen. Hal ini menyebabkan mikroorganisme pengurai kayu mati, karena mereka membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Faktor kunci lainnya adalah proses mineralisasi. Seiring waktu, mineral yang ada di air dan tanah di sekitarnya menembus tumpukan kayu, menjadikannya lebih keras dan meningkatkan umur panjang serta ketahanannya terhadap dekomposisi. Terakhir, peran lumpur, yang tidak hanya berfungsi sebagai bantalan, mendistribusikan beban kota di atas tumpukan secara merata dan mencegah kegagalan struktural, tetapi juga kaya akan sedimen halus yang membentuk lapisan pelindung di sekitar tumpukan, yang selanjutnya mengisolasinya dari oksigen dan mikroorganisme. Selama berabad-abad, Venesia telah memperoleh manfaat dari pekerjaan pemeliharaan berkelanjutan dan intervensi teknik untuk menjamin stabilitas fondasinya, sebuah mahakarya yang revolusioner. Saat ini, berkat kemajuan teknologi, pemantauan dan penggantian tiang pancang yang rusak dapat dilakukan, sehingga menjamin keamanan dan ketahanan struktur. Meskipun demikian, erosi dan keausan tidak bisa dihindari, dan karenanya dari waktu ke waktu bahkan Venesia pun menyerah. Saat kita menjelajahi Venesia dengan gembira, jangan pernah melupakan apa yang ada di bawah kaki kita. Venesia memang indah, tapi ingatlah bahwa Venesia menderita dan tidak akan ada selamanya. Bahkan, ada yang cukup pesimis dengan hilangnya Venesia. Jika Anda menikmati video ini, mohon berbaik hati untuk membagikannya. Kota ini diciptakan dengan cinta, rasa hormat, dan harapan bahwa kota paling unik di dunia ini dapat bertahan selamanya.